Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sampurasun, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah setelah kita bangun tidur. Lalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Kita bisa melihat, mendengar, bernapas, berbicara, beraktivitas, bisa makan ya, bisa kumpul dengan keluarga. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau telah memberikan nikmat kepadaku, kepada keluargaku, kayak gitu ya. Nah, pagi ini setelah kami melaksanakan sholat subuh, ayah mau kasih ilmu bagaimana caranya untuk vibrasi doa kita itu cepat sampai, cepat terkabulkan, cepat terrealisasi, terlaksana ya. Ada 3 cara. Mungkin kalian sudah pernah mendengar yang ayah sampaikan ini. Jadi ketika dalam berdoa ada tata caranya. Salah satunya ya harus berwudu ya. Berwudu, terus harus tenang, bahagia hatinya, pikirannya juga tenang, bahagia. Nah, barulah berdoa ya. Terus bagaimana, ayah? Kalau saya lagi di posisi titik terendah, nggak apa-apa, kamu berdoa kan kapan saja bisa. Ya, bisa kapan saja. Bisa dalam situasi apa saja. Apalagi dalam situasi kita lagi terpuruk atau di titik rendah. Berdoalah. Yakini dan yakini. Kalau doa kita pasti tercapai. Pasti terlaksana. Oke, yang pertama, mulut atau perkataan. Doa yang kita mulai dengan perkataan, permohonan, munajat dari lisan kita. Ya. Itu doa itu harus jelas. Harus detail. Harus terperinci. Harus tahu kita mau minta apa. Contoh ya, contoh, ya Allah. Nah, lebih enak matanya ditutup ya, ditutup, terus konsentrasi. Ya Allah, terima kasih Engkau selama ini telah memberikan nikmat kepadaku. Jadi ucapkan dulu rasa syukur. Ya Allah, aku ingin sekali ya Allah punya penghasilan setiap harinya. Aku ingin sekali ya Allah punya penghasilan setiap bulannya. Yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Dari 8 penjuru mata angin. Aku ingin ya Allah penghasilanku setiap hari misalkan contoh 5 juta. 5 juta rupiah ya Allah. Nah, ketika mengucapkan 5 juta rupiah ya, kamu harus yakin doa kamu itu tercapai, hajat kamu itu pasti bisa terjadi gitu loh. Jangan ragu. Ini kebanyakan dari kita ragu. Apa bisa 5 juta tiap hari? Nah, apa bisa tiap hari 5 juta. Nah, itu kalau kamu ada perasaan seperti itu, rasa seperti itu, maka itu keblok. Keblok. Jadi sehingga doa kamu tidak akan tercapai. Ya, bisa dipahami ya? Bisa keblok. Jadi harus apa? Harus ikhlas dan yakin benar kalau doa kita itu pasti tercapai.
Oke. Nah, setelah itu kita perinci tuh doa itu. 5 juta itu untuk apa? Ya Allah, 5 juta itu aku ingin buat bayar kontrakan, buat makan ya Allah, buat sekolah anak-anak. Apalagi? Diucapkan. Oke. Sudah. Nah, ketika sudah kamu ungkapkan semua permintaanmu, nah, ini kamu bayangkan di pikiran kamu, duit 5 juta setiap hari. Oke. Sudah itu kamu yakinin di hati kamu, di rasa kamu, doa kamu pasti tercapai, impian kamu pasti terwujud. Ya, itu caranya. Jadi ingat, jangan pernah takut untuk meminta, jangan pernah ragu untuk meminta. Dan kamu harus yakin, kita harus yakin, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, itu pasti tercapai, pasti terwujud ya. Apalagi kalau kalian disertai dengan action yang continue, yang istiqomah. Berdoa itu jangan sekali berdoa minta dikabul. Bisa terjadi, tapi kita juga harus ngaca diri, introspeksi diri. Sudah sampai mana amal yang kita lakukan, tanaman kebaikan yang kita lakukan. Ini enggak, kebanyakan saya masang susuk langsung tercapai. Enggak bisa kawan, sobat. Semua butuh proses. Semua ada prosesnya. Ketika kita menanam padi, nggak mungkin benih padi ditanam langsung numbuh padinya. Tidak. Pasti ada waktu jeda. Betul nggak? Begitupun ketika kita menanam buah, misalkan contoh buah durian. Tanam bibit durian, langsung tumbuh buahnya. Nggak mungkin. Dia akan mengalami suatu proses. Sama halnya kita punya anak. Kita habis berhubungan badan sama istri, ya langsung jadi anak, nggak mungkin. Ada proses kan? Ya, kalian tahu lah itu. Ada jedahnya, prosesnya. Ketika 9 bulan sudah waktunya dia lahir, keluar di muka bumi ini, nah, itulah hasil yang diterima. Setelah melewati proses. Jadi bagi saya menghimbau buat diri saya, buat kita semua, yuk jalani proses. Setelah itu kita tawakal, pasrah, melepaskan. Udah los aja, gak usah diingat-ingat saudaraku, gak usah dibayang, gak usah dipikirin. Nah, tadi yang dipikirin ketika lagi berdoa. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah action, ikhtiar, sudah yakini, itu pasti terjadi, pasti tercapai. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Pasti bisa. Dan saya yakin doa kalian pasti dikabul oleh Allah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah samaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Itu sudah jelas. Janji Allah itu pasti dikabulkan. Nggak ada mudah-mudahan dikabulkan, mudah-mudahan tercapai, nggak ada. Kalimat mudah-mudahan nggak ada, yang ada pasti. Makanya saya selalu mengatakan pasti tercapai cita-cita Anda, pasti terkabul cita-cita hajat Anda. Begitu saudaraku. Oke? Bisa dipahami? Nah, nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan.
beri komentar, bertanyalah, nanti saya jawab ya. Saya jawab. Jangan lupa ya, di like. Ada gambar jempol kan, di like, tekan tombol like-nya. Lalu dikasih komentar. Oke. Yang belum subscribe channel YouTube saya, subscribe dulu dong. Itu hasil dari YouTube. Saya gunakan, saya berniat dari awal saya punya YouTube, saya niatkan itu untuk sosial dananya. Untuk sosial. Terutama anak yatim piatu. Dan memang saya punya niat yang kuat. Saya ingin membangun, impian saya membangun istana yatim piatu. Jadi anak-anak yatim kita di tempat kita biayai mereka, kita sekolahi mereka, kita kasih makan mereka, kita kasih fasilitas yang terbaik untuk mereka, dan kita gembleng mereka, kita didik mereka agar menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kesadaran. Jadi harus sadar, penuh kesadaran, maksudnya harus sadar. Kita pun harus sadar, kita ini ciptaan Allah, kita perlu Allah. Kalau kita perlu Allah, tapi kenapa kita jauh dari Allah? Nggak mau sholat, nggak mau berzikir, nggak mau baca Quran, nggak mau sodako, pengen duit banyak tapi takut sodako. Gimana sobat? Janganlah. Kalau kita pengen doa kita dikabul, sholatlah. Nggak lama kok, cuma 5 menit ya. Baca Quran cuman ya mau 1 ayat 2 ayat nggak apa-apa. Allah senang, Allah bahagia melihat hambanya seperti itu ya. Jadi dekati Allah, cintai Allah, maka Allah akan mencintai diri kita. Contoh, kamu punya pasangan. Bagaimana pasangan kamu mau cinta sama kamu kalau kamu saja tidak mencintai dia dengan tulus, masih berkhianat, masih nyari yang lain? Ya dia pun nggak akan tulus cintanya. Nah, begitupun kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Kita harus lebih cinta, karena beliaulah yang menciptakan kita semua, menciptakan kamu, menciptakan anakmu, istrimu, bapakmu, makmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami video ini? Asik. Saya yakin kita sehat lagi, kita bahagia lagi, bangkit lagi, dan keberlimpahan akan mendatangi kita semua, diri kita, keluarga kita, serta saudara-saudara kita. Yang sudah punya niat ke Padepokan Matahari segera datang silaturahmi, karena silaturahmi membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maafin saya lahir batin, mohon maaf banget lahir dan batin atas segala kesalahan saya, ucapan saya, tindak laku saya ya. Maafin saya, karena kita sebentar lagi mau bulan puasa ya, mau bulan puasa. Jadi kita puasa tuh dalam keadaan hati lapang, tenang, pikiran tenang, lapang ya. Kalau yang ingin silaturahmi, mangga, pintu saya terbuka 24 jam buat siapapun. Saya tidak pernah mandang siapa Anda, tidak. Agama apa, tidak. Datanglah. Status sosial apa, tidak. Mau orang susah, senang, kalian semua saudaraku. Makasih. Saya mau ngopi dulu. Karena nanti kalau udah Ramadan gak bisa ngopi di pagi-pagi ya. Oke saudaraku, sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang sudah nge-like, subscribe, komentar, terima kasih banyak saya ucapkan. Pokoknya kalian pasti sukses, kalian pasti berjaya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Santi Santi Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Sampurasun. Salam kaya raya. Makasih. Dah. Assalamualaikum.